Pernah kepikiran gak ya, kalau sebenarnya ada satu bahasa rahasia yang nyambungin semuanya di alam semesta ini? Dari partikel paling kecil yang bahkan gak bisa kita lihat, sampai kepikiran kita yang paling dalam. Nah, kali ini kita akan coba bongkar bahasa rahasia itu. Jadi pertanyaannya tuh simple tapi dalam banget. Emang ada ya satu bahasa aja yang bisa ngejelasin semuanya? Atom, kehidupan, bahkan kesadaran kita? Ini misteri besar yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng. Dan jawabannya, ini yang bikin kaget. Ternyata bukan filsafat atau hal-hal mistis loh. Tapi justru aljabar. Iya benar, aljabar yang dulu kita pelajarin di sekolah itu. Ternyata itulah kunci buat ngertiin pola-pola paling dasar dari eksistensi. Gimana ceritanya? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Oke, perjalanan kita mulai dari yang paling kecil ya. Kita bakal zoom in jauh-jauh ke dalam ke dunia partikel subatomik yang katanya aneh tapi ternyata super teratur. Jadi, ternyata ya, di level terkecil ini realitas itu nggak acak sama sekali. Justru sebaliknya, semuanya super teratur. Elektron, foton, atom, semuanya itu nggak gerak sembarangan, tapi ngikutin pola yang bisa diprediksi. Kayak ada aturannya gitu. Nah, disinilah kerennya. Konsep-konsep aljabar ternyata pas banget buat ngejelasin teka-teki kuantum ini. Persamaan Schrödinger, ruang vektor, fungsi eksponensial, ini semua alat-alat aljabar yang ngebuka rahasia di balik tatanan matematis alam semesta. Ini akhirnya bikin para ilmuwan sadar akan sesuatu yang wow, dalam banget. Seperti kutipan ini bilang, intinya matematika itu bukan kita yang nemuin, tapi emang bahasa aslinya alam semesta, konsisten dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Oke, dari dunia super kecil tadi, sekarang kita zoom out nih. Kita pindah ke skala yang lebih kita kenal. Tapi, nggak kalah kompleksnya, tubuh kita sendiri. Coba deh bayangin angka ini, 36 triliun. Gede banget kan? Nah, itu tuh perkiraan jumlah sel di dalam tubuh kita. Dan yang lebih gila lagi, setiap sel itu pada dasarnya kayak kalkulator mini yang hidup. Nih, coba kita lihat dalamnya sel. Membrannya itu tugasnya ngejaga keseimbangan ion. Plus minusnya harus pas. Nukleusnya itu pusat komando yang isinya rumus genetik. Terus mitokondria, itu ibaratnya pembangkit listrik yang ngikutin persamaan energi. Semuanya pakai aturan matematika yang presisi. Dan tentu aja pusat dari semuanya, DNA. Ini keren banget sih disebutnya kitab aljabar biologis. Bener-bener kayak buku resep raksasa yang isinya semua rumus dan pola yang ngebentuk kita. Semuanya tertulis di sana. Jadi intinya apa? Tubuh kita ini bukan sekedar daging sama tulang, tapi lebih mirip sebuah persamaan raksasa yang hidup dan super kompleks. Oke, dari atom ke sel, sekarang kita naik lagi ke level yang paling abstrak, yaitu kesadaran kita. Dan coba tebak, di sini pun kita nemuin pola-pola matematis yang sama. Otak kita ini kan sebenarnya kayak orkestra listrik, terus-menerus ngeluarin gelombang. Mulai dari delta pas kita tidur pules, sampai gamma pas lagi super fokus. Tiap kondisi mental itu punya pola gelombang yang beda, frekuensinya beda, strukturnya beda. Ini kan aljabar banget. Bahkan loh, kondisi batin kita itu bisa kelihatan langsung dari pola gelombang di otak. Kalau kita tenang, pikirannya jernih, gelombangnya itu rapi, teratur. Tapi begitu kita emosi, cemas, atau marah, gelombangnya jadi kacau, berantakan. Ini bukti nyata kalau jiwa kita pun sebenarnya ngikutin pola tertentu. Nah, sekarang ayo kita tarik benang merahnya. Dari dunia kuantum ke biologi tubuh kita sampai ke kesadaran. Apa sih artinya semua pola yang saling nyambung ini? Kesimpulannya luar biasa sih, dari gerakan elektron yang nggak kelihatan mata, sampai gelombang pikiran yang kita rasain, ternyata ada satu bahasa yang sama yang ngatur semuanya, bahasa pola matematis. Jadi aljabar itu bukan cuma soal X dan Y di kelas, tapi bahasa dari eksistensi itu sendiri. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan gede yang mungkin bikin sedikit merinding. Kalau pikiran, emosi, bahkan kesadaran kita itu ngikutin pola matematis yang bisa diprediksi, terus gimana dong nasib kehendak bebas kita? Nah, coba deh direnungkan.